Perjuangan. Walaupun kemudian muncul juga jawaban dari PDI Perjuangan bersedia bergabung asal dengan catatan capresnya dari PDI Perjuangan karena mereka adalah partai pertama begitu kan. Jadi dengan kondisi seperti ini kalau menurut saya lebih mungkin kita akan melihat adanya 3 poros. Pak Prabowo maju sendiri, Mas Ganjar maju sendiri, dua-duanya dianggap sebagai bagian dari penerus pemerintahan Jokowi dan ada Mas Anies di situ. Kecuali ada sebuah kondisi ketika nanti di antara Pak Prabowo atau Ganjar ada yang elektabilitasnya menjulang tinggi dan kemudian membuat salah satu di antaranya misalnya bersikap realistis untuk kemudian menjadi wakil, baru koalisi besar ini bisa terbentuk. Tapi saya pribadi melihat koalisi besar ini secara konsep sangat bagus, tetapi secara teknis sulit untuk terwujud. Karena biasanya koalisi besar ini lebih mungkin terjadi kalau incumbent masih bisa maju kembali dan biasanya incumbent lah yang punya peluang untuk membentuk koalisi besar seperti terjadi pada 2019 kemarin. Mas Toto, tapi mungkin tidak Mas, dari koalisi besar yang saat ini mungkin masih cair Mas Toto. Tapi kan ada satu statement bahwa mereka akan melanjutkan tonggak pembangunan dari Presiden Joko Widodo. Dan siang tadi jelas sinyal dari Presiden Joko Widodo sebagai internal PDIP kepada Ganjar Pranowo. Mungkin tidak Ganjar ini jadi magnet utama dan akhirnya koalisi besar merapat ke Ganjar. Atau mungkin sebaliknya. Iya, sudah pasti PDI Perjuangan sekarang memiliki modal lebih besar ya untuk menjadi magnet dari terbentuknya koalisi dibandingkan kemarin-kemarin. Karena PDI Perjuangan ini kemarin-kemarin kan tidak jelas siapa yang akan menjadi capres. Perdebatan mengenai apakah ini Mbak Puan atau Mas Ganjar itu kan terjadi sekitar 2 tahun. Dan ketika kemudian pilihannya jatuh kepada Ganjar Pranowo yang punya elektabilitas tinggi, disokong oleh partai yang juga elektabilitasnya tertinggi, menurut saya modalnya sekarang menjadi lebih kuat untuk menjadi poros koalisi baru begitu ya. Dan secara otomatis menurut saya koalisi besar yang katakanlah akan menggabungkan semua pemerintahan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi, secara otomatis kita bisa katakan akan sulit untuk terbangun dalam waktu cepat. Kenapa? Karena Pak Prabowo juga sepertinya kan masih fokus pada bicara menjadi nomor 1, kecuali Pak Prabowo mau untuk mengikuti logika bahwa Gerindra karena ada di nomor 2 akan mengikuti partai pemenang utama. Kan tidak, biasanya akan ditentukan oleh bagaimana elektabilitas dari capres yang akan diusung, dan kecenderungannya sekarang Ganjar Pranowo dengan Prabowo ini kan saling berkejaran. Dua-duanya merasa punya peluang besar untuk menang. Itu yang menyebabkan saya lebih melihat kemungkinan poros PDI Perjuangan untuk berjuang sendiri dengan partai koalisi yang lain, ditambah Pak Prabowo juga akan memiliki koalisinya sendiri, ditambah Mas Anies dengan koalisi sendiri, itu lebih mungkin dalam kondisi saat ini. Oke, baik. Nah, kalau dengan seperti demikian, kira-kira kan berarti kalau misalnya